Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom Rahayu. Terima kasih Ibu narasumber. Jadi memang kalau perjuangan ini tidak sebentar ya Bu ya. Perjuangan ini membutuhkan waktu yang panjang. Tapi ketika waktu yang panjang itu akan terbentuk paripurna menciptakan SDM bidang hukum yang berkarakter Pancasila, saya yakin juga Bu, pasti tingkat perselingkuhan akan semakin menurun. Nah, karena SDM-nya sudah berkarakter Pancasila. Baik, terima kasih Ibu narasumber, Ibu Kaban. Selanjutnya, kita akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang hadir secara daring yang mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, baik itu di Zoom maupun di kanal YouTube. Mohon dapat ditampilkan bagi teman-teman penyelenggara pertanyaan dari peserta yang hadir secara daring. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Sulis dari Kanwil Bangka Belitung. Terima kasih, selamat siang. Salam dari Bangka Belitung yang terhormat Ibu Kepala Badan BPSDM Hukum, Kementerian Hukum Indonesia, Bapak Ibu Moderator, serta Bapak Ibu semua yang hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Sangat menginspirasi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala BPSDM kepada kami yang berada di wilayah, tentunya Bu, sangat-sangat menginspirasi. Sebagaimana Ibu sampaikan tadi bahwa Pancasila itu dapat menjadi pedoman ASN dalam menghadapi dilema etika dan menyelesaikan potensi konflik kepentingan saat menjalankan tugas. Namun ada beberapa kejadian seperti itu ya, di mana seorang ASN itu harus memilih antara kompetensi dan moralitas, di mana kita mengetahui bagaimana sih seorang ASN dapat menyeimbangkan antara kompetensi dan moralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kadang-kadang nih Bu ya, ada ASN yang memiliki kompetensi bagus, namun mengabaikan nilai-nilai Pancasila atau mengabaikan nilai-nilai moralitas, dan juga sebaliknya Bu, ada yang moralitasnya bagus tapi tidak memiliki kompetensi. Mohon izin Ibu arahannya bagaimana untuk menyeimbangkan antara kompetensi dan moralitas ini dalam menyelenggarakan pemerintahan atau dalam melaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Ibu, terima kasih. Kami berikan kesempatan pada Ibu narasumber untuk merespon. Baik, terima kasih Bu Sudi, ini luar biasa. Pasti banyak ya di sekitar kita yang seperti itu ya. Kami juga mengalami itu. Jadi kalau kita bicara tentang pertanyaannya Bu Sudi, berarti ini antara kompetensi teknis dengan kompetensi mansoskulnya gitu ya. Ini perbandingan itu yang kadang-kadang sering muncul di lapangan. Mana sih yang kita mau lihat untuk jadi rekan kerja kita, mitra kita, atau pilihan dari para pimpinan? Apakah yang pinter atau kompetensi teknisnya tinggi tapi tidak kompetensi mansoskulnya rendah gitu ya? Atau yang punya kompetensi mansoskulnya bagus tapi dia nggak bisa apa-apa gitu, kompetensinya rendah gitu. Ini dilema, memang benar. Justru Badan Pengembangan Sumber Daya itu hadir di situ. Gitu ya. Jadi kenapa ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyeimbangkan itu? Kita sepakat dengan seluruh unit eselon 1 bahwa ada 60% untuk teknis, 40% untuk mansoskul. Nah, itu yang harus kita pegang sebenarnya. Walaupun saya sih pinginnya 50-50 gitu ya, karena itu biar gimana pun mansoskul kayaknya lebih menjanjikan gitu ya untuk bisa menggerakkan organisasi gitu. Kalau saya gitu pribadi, tapi ini kita sudah sepakat 60%, 40%. 60% teknis, 40%-nya mansoskulnya gitu ya. Nah, ini yang harus kita seimbangkan. Makanya di Kementerian Hukum ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, ini yang harus kita kita hidupkan gitu loh ya. Kalau nanti ada dilema di lapangan ternyata ini ya hukum saja dulu Bu, dihukumkan saja. Makanya Bu Eva dan teman-teman di assessment centernya itu minimal 3 tahun sekali teman-teman harus diukom kembali untuk melihat kemampuannya, baik kemampuan teknisnya sama mansoskulnya, karena itu harus berjalan bersamaan gitu. Kalau emang ada satu yang timpang kelihatannya kita harus asesor harus berikan rekomendasi kepada atasan langsungnya, pada pimpinannya, kayaknya pegawai ini harus diberi tambahan kompetensi yang ini gitu ya.
itu terjadi di mana-mana gitu loh Bu Sudi. Jadi memang kita harus sepakat sama-sama nih, kita sudah punya peta jalan dengan unit eselon 1, bagaimana kita memilih dan memilah gitu ya, dalam rangka penempatan seseorang pegawai pada posisi-posisi tertentu. Seharusnya dengan bekal uji kompetensi, nilai kompetensi itu sebenarnya kita sudah bisa dengan mudah menempatkan orang-orang tersebut. Tapi kan sekarang kita melihat mungkin masih banyak yang belum ya, belum sesuai dengan harapan kita. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri, memang itu perlu sesuatu yang memang harus kita sepakati bersama sih ya dia. Makanya fungsinya BPSDM itu ya, kalau memang ada yang timpang, kirim saja ke BPSDM untuk pelatihan. Biar dia benar-benar tahu dan kita tunjukkan ini ya potensi Anda gitu. Potensi Bapak Ibu sekalian ternyata kurangnya di teknis, makanya belajar lagi gitu. Istilahnya belajar itu nggak harus pelatihan klasikal, tak bisa webinar, bisa yang lainnya, cari sendiri lah biar kompetensinya naik. Jadi itu berimbang. Biasanya itu bisa terwujud ya. Kalau kompetensi teknisnya tinggi tapi mindset school-nya rendah, ini yang harus kita rekomendasikan dari asesor. Sebaiknya seperti apa nih untuk penanganan yang memang mindset school-nya nilainya masih memenuhi syarat gitu ya, atau mungkin cukup atau seperti apa. Nah ini yang harus ada rekomendasi dari asesor. Asesor yang paling tahu untuk itu. Tapi itulah fungsinya BPSDM. Sebenarnya kalau unit eselon 1 para kakan will paham, ya istilahnya serahkan sama BPSDM. Biar kita lihat seperti apa sih pelatihan-pelatihan yang diperlukan untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan kompetensi dari teman-teman itu ya. Jadi nggak usah khawatir Bu Sudi, istilahnya tetap kalau ini nanti aturan berjalan, peta jalan kita berjalan, insya Allah bisa kita sesuai dengan harapan kita bersama, gitu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Sudi yang luar biasa. Baik, terima kasih Bu Sudi dari Bangka Belitung. Nampaknya Bu Kaban, apa yang disampaikan Ibu nih isi daging semua nih Bu, sehingga menimbulkan semangat Pancasila Bu bagi Bapak Ibu peserta COP yang hadir secara daring. Tapi karena waktu Bapak Ibu kami batasi, namun tidak menutup pintu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti bisa kita lanjutkan dalam forum diskusi di aplikasi COP. Nah, saat ini izin Ibu narasumber, kami sudah coba mengakomodir pertanyaan dari kolom chat Ibu, dari Zoom maupun dari kanal YouTube. Yang pertama dari Ibu Heni dari BPHN. Izin bertanya Ibu terkait dua hal sebagai berikut. Bagaimana nilai integritas yang terkandung dalam Pancasila dapat memperkuat kompetensi ASN dalam mencegah praktik korupsi di sektor hukum? Yang kedua, bagaimana pengembangan kompetensi hukum ASN dapat diarahkan agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan bukan saja sekedar aturan formal? Mohon izin Ibu, Baik. kami persilakan. Terima kasih Bu Heni ya dari BPHN. Terima kasih, ini pertanyaan juga luar biasa. Pertanyaan luar biasa semua nih. Luar biasa nanti, Ibu. Panitia bingung nih siapa yang dapat e-wallet soalnya. Ada mungkin ditambahkan saja, semuanya bagus-bagus, jadi harus ada penambahan gitu ya. Baik Bu Heni, terima kasih. Jadi kalau ditanya tentang bagaimana sih nilai integritas yang terkandung dalam Pancasila dapat memperkuat kompetensi ASN. Ini sebenarnya yang kita harapkan. Ini ada di kompetensi manajerial gitu ya. Manajerial kita di setiap manusia pasti ada kompetensi kepemimpinannya. Baik itu memimpin diri sendiri ataupun memimpin orang lain gitu. Pasti ada itu ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan itu, menggali itu sejauh mana sih sebenarnya kompetensi kepemimpinan kita. Kompetensi kepemimpinan itu yang kita kenal dengan manajerial itu salah satunya integritas gitu ya. Integritas itu sebenarnya kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia bicara selalu jujur, bisa disiplin, tepat waktu, akuntabel, itu integritas Bu. Ya istilahnya kalau kita mulai ngelihat nih ada yang tidak apel pagi, ngumpet-ngumpet di ujung gitu kan. Begitu mau absen baru bruk keluar semua. Timbang berdiri 30 menit aja nggak mau. Itu bisa kita bisa lihat itu integritasnya kurang. Karena itulah integritas. Kita melaksanakan semua peraturan sesuai dengan kebutuhan kita dan keinginan kita. Karena itu aturan. Kalau kita menyadari kalau itu adalah aturan dan harus kita laksanakan, itu integritas. Gitu.
Ya, jadi kita tidak perlu dipaksa. Kalau masih dipaksa, ayo nanti ada Bu Ayu loh, nanti kalau udah begitu belum belum punya integritas itu. Tapi bisa mengarah ke sana. Karena untuk mencapai satu integritas punya nilai-nilai yang komplit dalam kepribadiannya perlu evolusi. Yang tadinya sudah lupa nih dengan integritas, sudah disiplin, harus ditakut-takutin dulu gitu istilahnya. Evolusinya harus ada rasa takut dulu. Iya nanti kalau ketahuan aku dimarahin kan gitu kan. Atau mungkin dapat sanksi. Akhirnya dari rasa takut dia merasa harus nih, oh terpaksa deh aku datang pagi deh harus ikut apel gitu. Karena memang bukan terpaksa, harusnya emang harus gitu. Cuman dari dirinya dia masih belum menerima. Saya kan di rumah ngurus anak segala macam. Padahal yang punya anak bukan dia aja gitu. Semua punya anak ya, tapi bagaimana mereka memanage kan gitu ya. Jadi kesadaran-kesadaran untuk taat terhadap aturan sebenarnya itu integritas. Sudah belum kita gitu, masih mau ngeles, iyalah oleh ibu kan enak, ibu ada jemputan segala macam, kita kan naik, udah. Kalau sudah seperti itu berarti perlu dipertanyakan gitu ya integritasnya. Karena kalau kita sudah memilih sebagai ASN, ya laksanakan tanggung jawab. Kalau kita tidak sanggup, ya keluar, gitu, kan selesai gitu, karena itu pilihan gitu. Nah, jadi kalau mana tadi pertanyaannya, kalau memang bagaimana kaitannya gitu ya, integritas dapat memperkuat kompetensi, ya pastinya kalau kita sudah punya integritas, pastinya nanti pada saat penilaian penilaian kompetensi, hasilnya pasti tinggi itu. Hasilnya pasti tinggi gitu ya, nilai angkanya tinggi, dan itu sudah menunjukkan bahwa dia punya kompetensi yang bagus ya. Apalagi di manajerial sosial kulturalnya, bisa memimpin, bisa memberikan keputusan, bisa bekerja sama dan sebagainya. Itu yang kita inginkan, dan selalu bekerja sesuai aturan, akuntabilitasnya ada. Begitu selesai kegiatan jangan terus selesai, ya pertanggungjawabannya dulu dong gitu. Selesaikan baru nanti beranjak ke kegiatan lainnya. Itu integritas gitu. Ya, karena dia akuntabel. Jujur pada diri sendiri kalau itu harus segera diselesaikan. Itu integritas, dan itu terlihat dari sikap perilaku kinerja teman-teman sekalian sehari-hari. Itu pasti terlihat. Nah, itu biasanya yang disukai oleh pimpinan gitu ya. Dikasih satu selesai, kata satu selesai, enggak tarsok. Kapan selesainya? Segera Bu, segeranya kapan? Harus seperti itu, karena kalau tidak ditarget biasanya segera gitu kan. Kalau nggak ditanya nggak selesai. Nah, sebenarnya kalau orang punya integritas, begitu dikasih pekerjaan, dikasih tanggung jawab, selesai pada saat itu juga. Walaupun mungkin Bu izin ya agak panjang, ini kelihatannya 1 hari, monggo silakan. Tapi benar-benar 1 hari selesai. Kan itu sebenarnya ya, itu integritas, dan itu pastinya akan menunjukkan kompetensi ASN itu baik. Kalau sudah punya integritas ya, kompetensi ASN itu pastinya baik gitu ya. Karena memang yang diharapkan dia bisa melaksanakan tugas dan fungsinya. Itu yang mendukung. Sekarang kembali kepada kita, sudah belum kita punya integritas, sudah kita disiplin atau belum, jujur pada diri kita gitu kan. Tidak macam-macam, entar sok atau mungkin yang lainnya. Teman-teman tahu lah itu, mana yang benar-benar sesuai aturan dan yang bukan, dan sudah dilaksanakan atau belum, disiplin atau tidak, yang tahu hanya teman-teman sendiri. Ya, itulah integritas sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya integritas, ya pastinya kita nggak macam-macam juga, apalagi kalau mau korupsi. Berpikir lebih jauh lagi, karena kalau punya integritas berarti dia akuntabel, dia jujur. Jadi kalau dia jujur, mungkin nggak sih dia menyimpang gitu. Itu kaitannya gitu ya, karena nilai-nilai manajerial dan sosial kultural itu ada di dalamnya, saling berkait satu sama lainnya. Kalau dia dapat semuanya, integritasnya bagus, berarti kinerjanya juga pasti bagus. Itu yakin kita gitu ya, survei membuktikan gitu. Jadi memang integritas itu yang harus dibangun terus gitu ya, sebelum nanti kita melihat bahwa kompetensi ASN ini baik, harus ada integritas dulu. Karena dengan punya integritas, apapun yang diberikan tugas-tugas itu pasti selesai. Ya, nomor 2 tadi apa? Silakan. Bagaimana pengembangan kompetensi hukum ASN diarahkan agar sejalan dengan nilai Pancasila, bukan sekedar aturan formal. Ini yang seperti saya sampaikan tadi ya, aturan semuanya sudah ada, karena itu kan kebijakan publik gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang aturan bagaimana kompetensi hukum, bagaimana pengembangan kompetensi ASN gitu ya, sebenarnya sudah ada koridornya, sudah ada aturan-aturan mainnya. Tinggal bagaimana si pelaksananya kan gitu. Kembali ke pelaksananya. Tidak ada aturan yang tidak bagus gitu, karena pasti aturan dibuat karena untuk kebutuhan dari proses kinerja itu. Jadi kalau emang semuanya sudah ada aturannya, ya kita ikuti saja. Sebenarnya kalau semuanya sudah berpikir seperti itu, ya sudah
bukan secara formal, hanya formal saja. Pasti kalau sudah diimplementasikan, ya pasti sudah sesuai dengan yang diharapkan aturan tersebut gitu ya. Aturan dibuat kan karena untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau aturannya ada tapi tidak dilaksanakan, hasilnya bisa kita tebak. Tapi kalau sudah ada aturan, kita laksanakan, hasilnya pun bisa kita tebak gitu ya. Jadi kembali kepada kita sendiri sebagai pelaksana aturan-aturan tersebut gitu. Jadi kalau kita mau sesuai aturan ya monggo silakan, karena memang aturannya ada. Sebenarnya sangat sederhana itu gitu. Aturan sudah ada ya laksanakan saja, SOP-nya sudah ada ya sudah laksanakan saja. Kalau kita mau menceng-menceng sedikit, akhirnya keimbasnya kepada kita dan pastinya targetnya tidak tercapai ya. Jadi cara berpikirnya juga mungkin kita luruskan kembali sama-sama bahwa kita adalah pelaksana kebijakan publik. Jadi apapun itu, ya itu yang koridor yang harus kita laksanakan gitu ya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Itu mungkin Bu Heni, mudah-mudahan terpuaskan gitu ya, dan mungkin bisa diterapkan di lingkungan Mbak ini dengan teman-teman. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kaban atas pencerahannya. Terima kasih juga untuk Bu Heni atas pertanyaannya. Selanjutnya, penanya kedua ialah dari Saudara Gilman, Bu, dari BPSDM. Dengan pertanyaan, bagaimana cara praktis yang dapat dilakukan oleh kita sesama individu dalam untuk saling mengingatkan nilai-nilai Pancasila tanpa menyakiti perasaan? Monggo Ibu, langsung dijawab. Ini ternyata anak sendiri gitu. Mendingan datang ke ruangan saya ngobrol gitu. Ini ya Mas Gilman, ini terima kasih ya, karena sebenarnya kan pintu untuk bagaimana kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu di sini sudah ada gitu ya. Tinggal kita mau masuk tidak, mau melaksanakan atau tidak. Kalau masing-masing dari kita melaksanakan itu, kelihatannya tantangannya mungkin bisa kita kikis, jadi tanpa menyakiti perasaan. Kalau kita sama-sama paham, sama-sama toleransi, sama-sama menjaga martabat, hak dan sebagainya, sama-sama melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan SKP-nya, masa ada sih yang disakiti perasaannya? Jadi sebenarnya kalau kita sudah melaksanakan saja aturan-aturan main yang sudah kita contohkan ini di BPSDM, itu enak sekali Mas gitu istilahnya ya. Saya tugasnya ini, kamu tugasnya ini, sudah kita jalan sama-sama, hasilnya lebih maksimal. Kalau kita punya tugas ini ternyata yang satunya seperti IT, bidang IT bekerja sendiri gitu, padahal IT itu kan supporting untuk pusat-pusat gitu ya yang ada di BPSDM ya. Ya berarti dia tidak bisa bekerja sendiri gitu, karena substansinya ada di pusat-pusat, ngobrol gitu. Bagaimana kita mendukung pusat-pusat itu agar lebih cepat pencapaian target kinerjanya. Kalau dulu konvensional, sekarang coba didigitalisasi, kan itu sebenarnya, iya kan? Tapi kalau kekeh dengan kerjaan sendiri, kan kita IT, kita kan hanya mengolah Bu, memasak, bahannya dari mereka, tapi mereka nggak beli bahan itu gitu, nggak ngambil bahan itu yang ada di kulkas, ya nggak ada juga yang mau diolah gitu. Kasarannya seperti itu sebenarnya. Jadi memang komunikasi itu harus jalan. Kalau semua sudah tahu bidang tugasnya masing-masing dan tahu benang merah pekerjaannya, seharusnya tidak ada yang tersakiti gitu. Karena sudah tahu, oh iya, TI itu di bagian sana gitu ya. Jadi kalau ada prakom-prakom yang tersebar di pusat-pusat, boleh dong dikumpulkan dulu, nanti pada saat dibutuhkan baru mereka diambil untuk membantu dari pusat-pusat. Kan seperti itu kebijakannya gitu ya. Jadi jangan sampai yang prakom yang di TI kekurangan tenaga, yang di pusat-pusat ngekepin itu para prakom gitu. Istilahnya tugas besar dari TI ini tidak bisa terselesaikan. Begitu juga dengan arsiparis ya. Arsiparis juga seperti itu, kan biasanya tersebar di setiap, boleh untuk membantu di masing-masing pusat gitu. Tapi kalau bisa home base-nya ada di ruang arsip gitu, karena dia harus menyelesaikan tugas-tugas dan SKP-nya kan gitu. Tapi kalau dibutuhkan silahkan. Nah itu tidak akan ada yang tersinggung kecuali orang itu nggak tahu pekerjaannya. Kan gitu ya. Jadi kalau kita tahu tugas kita apa, lalu proses bisnisnya seperti apa, seharusnya tidak ada yang tersinggung dan disakiti oleh perasaannya. Seperti itu Mas Gilman. Saya tunggu di ruangan saya ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kaban atas pencerahannya. Demikian juga Mas Gilman. Ditunggu di ruang Bu Kaban ya Mas Gilman. Baik,
Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Yohanis Belli dari Kanwil NTT Bukaban. Pertanyaannya ialah, apa tantangan terbesar mengimplementasikan nilai Pancasila di era digital? Monggo silakan Bukaban. Baik, terima kasih Mbak Izin. Kak Izin ya, kalau di NTT kan kakak ya. Kakak izin saya menjelaskan gitu ya. Ini memang yang kita rasakan, Kak Izin ya. Atau mudah-mudahan ini Gen Z nih ya. Kayaknya Gen Z nih. Jadi ini salah satu tantangan dari kampus pengayoman Pancasila ya. Kalau kita bisa transformasi kampus pengayoman menjadi kampus pengayoman Pancasila, berarti dia punya tujuan, dia punya tantangan gitu ya. Nah, ini salah satunya sebenarnya di era digitalisasi ini memang untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu perlu sarpras yang sesuai dengan eranya gitu. Perlu sesuatu konsep yang sesuai dengan eranya. Nah, tidak bisa menggunakan cara-cara atau metode konvensional lagi gitu ya, karena teman-teman Gen Z ini yang memang sekarang mungkin sudah banyak tersebar dan mungkin angkanya lebih banyak Gen Z-nya nih, apalagi calon-calon pemimpin. Berarti kita harus sudah punya metode baru gitu ya, metode barunya yang sesuai dengan kebutuhan zaman itu, era itu. Sekarang teman-teman sudah pegang gadget, setiap hari gadget, bangun tidur aja belum doa udah ambil gadget dulu, ada ada WA enggak kan, seperti itu ya. Itu yang harus kita siapkan sebenarnya gitu ya. Memang besar tantangannya karena si baby boomer seperti saya, si Gen X, Gen Y ini sebagai yang mungkin sekarang pimpinan-pimpinan atau senior-seniornya juga harus bisa menyesuaikan itu. Nah, itu yang harus dipahami gitu ya. Kalau tidak bisa secara konvensional, berarti kita menggunakan cara digital juga gitu, karena ternyata yang dibaca itu, padahal yang muncul di digitalisasi atau di gadgetnya itu ya konten-konten yang banyaknya dari luar dan mungkin tidak semuanya Pancasila gitu ya, istilahnya tidak semuanya konsepnya ngacu pada Pancasila. Nah, ini salah satunya mungkin yang lebih deras konten-konten masuk tanpa filterisasi, akhirnya anak-anak kita lebih mudah seperti itu. Tiap hari gadget yang dilihat ya, padahal sebenarnya kita pergi bareng-bareng. Sekarang jujur saja deh teman-teman, kalau kita me time atau dengan keluarga hari Sabtu Minggu ya, sama anak, sama cucu, begitu kita makan di restoran, apa yang dilakukan? Semua mengeluarkan gadget. Jadi meja itu semuanya ada di depan kita, tapi semua pegang gadget. Iya enggak? Nah, ini yang harus sebenarnya kita bereskan gitu, kita selesaikan. Jangan sampai kita sebagai orang tua membiarkan gitu. Ngobrol-ngobrol. Jadi kalau pergi nggak usah bawa gadget ya. Kita mau me time gitu dengan keluarga. Jadi cucu saya seperti itu gitu. Jadi memang susah sekali karena dari awal aja sudah ngelihat megangnya gadget semua, kemana-mana megang. Saya bilang ada aturan mainnya pegang gadget. Kalau memang apa kita pergi ya tinggal itu gadgetnya. Kita akan berkomunikasi gitu istilahnya. Mumpung kita kumpul kan, seperti itu ya. Nah, ini yang harus kita biasakan. Jadi memang salah satu tantangannya adalah begitu cepatnya konten-konten itu yang beredar di gadget ya, di media sosial. Ya, itu yang harus sebenarnya kita tangkis pelan-pelan dengan konten-konten yang memang berbau nilai-nilai Pancasila gitu ya. Nah, ini yang harus kita upayakan bersama sebenarnya. Itu tantangan terberatnya sih Kak Izin gitu ya. Ini yang harus kita coba konsepkan kembali, bagaimana caranya kita terus mengisi konten-konten itu yang memang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Kan bisa kita bikin ya, seperti sekarang kalau kita memberikan pengetahuan atau nilai-nilai Pancasila ya yang kita biasa kita ajarkan di rumah gitu ya. Kalau kita dulu kan orang tua ngajarin, ada tamu, sini semuanya kumpul salim, itu ada tamu gitu ya. Sekarang masih tidak seperti itu ya. Terus menyapa orang pada saat kita ketemu. Sekarang banyak anak-anak kita ketemu papasan dengan kita ya lewat saja. Gitu kan? Nah, ini yang harus kita luruskan. Kadang-kadang saya sering ketemu dengan anak-anak magang yang sekolah ya, magang di BPSDM. Kalau olahraga pagi saya keliling gitu ya dia lempeng aja gitu. Padahal kita sudah papasan. Ya kita harus nyapa. Selamat pagi, dari mana nak? Gitu. Oh, dari SMA, disalam ya. Kalau ketemu Bapak Ibu di sini salam ya, selamat pagi gitu ya. Nah, itu kita ajarkan akhirnya harus seperti itu gitu. Karena mereka bukan nggak mau, mereka nggak tahu gitu. Ternyata
Kita sering ketemu teman anak-anak itu di lift. Kita masuk, ya mereka diam saja. Atau mungkin kita sudah di dalam, anak itu masuk, ya diam saja dengan gadgetnya. Nah, kita yang sebagai yang paham gitu ya, dan menjadi tanggung jawab kita, selamat pagi, apa sih yang dilihat? Kan ada orang nih di dalam, selamat pagi gitu, apalah gitu, senyum lah, itu kan juga ibadah gitu ya. Itu tetap harus kita ingatkan gitu, seperti itu ya. Jadi memang tantangannya luar biasa Kak Ijin, tapi bukan berarti kita patah arang atau kalah gitu ya. Kita harus terus berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai ini kepada teman-teman kita atau anak-anak kita yang memang Gen Z, Gen Alpha dan seterusnya, yang memang nantinya jadi pemimpin-pemimpin di Indonesia Emas 2045 ya. Semangat Kak Ijin, karena semuanya sebenarnya lahir dari diri kita sendiri sebenarnya. Itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kaban atas pencerahan yang sangat luar biasa. Memang Pancasila itu sangat implementatif ya Bu. Dia sederhana tapi benar-benar melekat ke sanubari kita. Gitu. Baik, Bapak Ibu, saat ini saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, hadir secara luring di ruang 103. Saya akan buka kesempatan untuk 3 orang penanya. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Baik. Silakan Bapak dosen ini, Bu. Nah, silakan Pak dosen. Sebutkan izin Bapak nama, jabatan serta asal. Baik, terima kasih Bapak moderator dan Ibu narasumber. Nama saya Ajun, sebagai dosen Poltek PIN yang baru Ibu. Mungkin sebelum saya bertanya, karena biasa selalu salam, mungkin saya salam pembelajar. Salam pembelajar. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Karena saya juga harus membiasakan Ibu, baru bergabung dengan Poltek PIN. Yang pertama Ibu, mungkin pertanyaan saya tertarik dengan bahwa ASN itu adalah merupakan pelayan atau penjalankan kebijakan publik. Terus yang kedua juga perekat pemersatu bangsa. Nah dalam hal ini kami sebagai dosen di Poltek PIN dalam tahap penyusunan kurikulum. Kalau menurut saya, mungkin minta pendapat pandangan dari Ibu narasumber, bahwa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, tentunya di dalam nanti di mata kuliah untuk lulusan, sebagai bentuk proyeksi lulusan dari Poltek PIN sendiri, kalau menurut saya bukan hanya di semester 1-2, tetapi sejak mulai dari pendaftaran sampai lulusan nanti itu merupakan yang bercirikan dengan Pancasila. Karena di dalam hal ASN tentunya core value ASN berakhlak pasti berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi di sana ada berorientasi pelayanan. Nah khususnya saya di Prodi AHU, Ibu izin, di Prodi AHU tentunya berorientasi pelayanan. Jadi lulusan nanti diharapkan di samping memiliki kompetensi teknis juga melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah dalam hal ini pelayanan masyarakat ini tentunya tadi saya sampaikan bercirikan dengan nilai-nilai Pancasila, pengamalan. Bagi saya pengamalan Pancasila itu bukan suatu hal yang mudah, karena yang pertama adalah kesadaran kalau menurut saya, dan role modelnya adalah kita semua, bukan dari atas maupun dari bawah, juga sebagai role model pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu saja Ibu pertanyaan saya. Mohon saran masukan mungkin untuk nanti penyusunan kurikulum dan sebagainya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jun. Izin Ibu langsung menanggapi. Oke. Oke, selanjutnya silakan Pak dosen. Siap, mohon izin buka badan. Perkenalkan, nama saya Nuryanto sebagai dosen dan sekaligus sebagai Ketua Senat di Politeknik Pengayuman Indonesia. Salah satunya bahwa sebelum saya ada pertanyaan, kami ada sedikit Ibu, kami sampaikan kepada buka badan. Jadi Politeknik Pengayuman Indonesia itu salah satunya adalah melahirkan SDM yang berkarakter Pancasila, yang berkompeten dan kultur. Jadi nanti ke depannya
ada istilah melakukan suatu reformasi birokrasi, tapi salah satunya yang menyediakan atau melahirkan daripada SDM itu adalah yang melakukan reformasi SDM. Jadi Politeknik Pengayuman itu melakukan reformasi SDM yang bisa merubah efeknya ke reformasi birokrasi. Nah, perlu kami sampaikan kepada bahwa Pancasila sebagai kompas kehidupan harus mampu menggali refleksi diri, saya sependapat, terus kemudian penerapan praktis, saya sependapat, terus pemecahan masalah, saya sependapat. Tetapi ada tantangan, Ibu. Nah, bagaimana untuk tantangan untuk masa kini, yaitu bagaimana kita menyeimbangkan generasi hidup modern yang individualisme dengan nilai-nilai gotong royong yang diwariskan oleh Pancasila. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Pak Nur. Selanjutnya, penanya ketiga kami berikan kepada... Oh ya, silakan Mas. Dari BSK Hukum ya. Oke, silakan. Sebutkan nama, jabatan, serta asal unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Kaban. Izin memperkenalkan diri, saya Rodes Pardosi, analis hukum ahli muda dari Badan Strategi Kebijakan. Menarik Ibu terkait dengan materi Pancasila ini, dan kami melihat ini sangat berguna bagi kami ASN sebagai kompas moral dan etikanya. Namun yang ingin coba saya tanyakan ke Ibu Kaban, bagaimana sih sebenarnya strategi yang tepat agar pengembangan kompetensi yang didapatkan oleh ASN ini tidak hanya berhenti di pemahaman saja, tapi juga dia juga implementatif dan dapat dinilai kontinuitasnya dilaksanakan secara terus-menerus. Karena kalau di awal sudah mendapatkan kompetensi terkait dengan Pancasila, itu harus selalu di-maintain ya Bu ya. Nah, seperti apa langkah dan strategi yang dapat ditempuh sehingga ini selalu menjadi parameter ataupun pedoman bagi ASN setiap saat dalam berperilaku maupun bersikap. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Mas Rodes. Izin Ibu untuk dapat menanggapi. Ya, baik, luar biasa ini. Kayaknya dosen-dosennya semangat semuanya. Itu yang kita harapkan. Pak Ajun ya, baik. Kalau kita mau salam Pak, harus pede dulu gitu loh. Salam pembelajar, ya, kita bingung jawab nggak ya? Jadi siap, salam pembelajar gitu ya. Salam Pancasila. Jadi kita harus pede dulu. Harus seperti itu untuk mengajak semuanya terbiasa dengan salam itu. Baik. Tadi disampaikan bahwa dari fungsi ASN itu salah satunya adalah perekat ya. Perekat pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga perekat pemersatu bangsa. Nah, ini kaitannya dengan kurikulum yang akan dibuat mungkin oleh para dosen gitu ya. Alhamdulillah saya sudah sampaikan ini kepada Ibu Dir dan para wadir yang kebetulan sedang ikut PKN nih Pak dosen gitu ya. Sedang ikut PKN, dan saya berharap beliau-beliau ini yang akan mengangkat itu gitu. Pada saat menyusun kurikulum, modul-modul, semua sudah terinternalisasi dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi tinggal dikembangkan saja nanti atau dilaksanakan oleh para dosen. Dan ini harus satu visi dulu. Harus satu visi. Jangan merasa ini tugasnya Dir, tugasnya Wadir gitu ya. Tapi bukan tugasnya dosen, tidak. Gitu, dosen justru berperan aktif pada implementasinya. Nanti kan gitu ya. Jadi itu prosesnya itu harus berjalan dari pembuat kebijakannya. Kalau dibuat sama-sama berarti sudah harus masuk nih internalisasi Pancasila. Jadi kalau tadi bilang kita mulai dari pendaftaran, selama ini juga sudah seperti itu gitu. Pada saat kita penerimaan CPNS gitu ya, saya beberapa kali kan ikut menjadi pewawancara, terutama taruna-taruna yang Poltek sama Poltek Kim dulu ya, Poltek Pas. Itu saya sempat beberapa kali menjadi pewawancara terakhir. Kalau saya menemukan anak itu luar biasa keterampilannya, tapi begitu ditanya, hafal nggak Pancasila? Ternyata nggak hafal. Dilema nggak kita gitu?
Kita bahaya nih gitu ya. Lalu ditanya, sebenarnya terus keinginan kamu masuk di Poltek ini kenapa? Oh ya ini karena orang tua saya maksa saya ke sini Bu gitu. Padahal dia di tahap akhir gitu ya. Tapi ternyata karena orang tua. Dan ternyata begitu akhirnya karena ini nilainya tinggi sekali. Kita dilema kan gitu ya. Berdebat akhirnya diputuskan dia tetap masuk. Apa yang terjadi dalam proses belajar mengajarnya pasti ada masalah gitu. Ya, karena memang ternyata dia masuk ke situ bukan dengan keinginan dia. Ini menjadi dasar kita. Termasuk juga dengan CPNS gitu ya. CPNS itu beberapa gengsi, yang kan rata-rata gengsi ya CPNS sekarang itu ya. Yang jelas saya merasakan di 2017 pada saat itu. Banyak sekali yang diterima CPNS. Begitu dia sudah masuk, berjalan beberapa bulan, dia mengajukan mengundurkan diri. Ditanya sama Kak Kanwil, kenapa mengundurkan diri? Oh ternyata ASN itu kerjanya cuma disuruh-suruh ya Pak gitu. Jadi saya, waduh, ini salah di mana nih dari proses penerimaannya? Enggak, masa sih nggak terlihat kalau dia itu tidak sungguh-sungguh dari hati dan bukan keinginan dia gitu ya. Karena emang kerjaan kamu di luar apa? Saya sih ojek online sebenarnya, GoFood segala macam. Tapi saya bisa menghasilkan sekian setiap hari. Jadi ukurannya dia penghasilan gitu. Sedangkan kalau di ASN kan gaji cuma awal bulan gitu ya, seterusnya kosong gitu. Hanya uang makan saja. Nah, apakah pada saat proses penerimaan itu, prosesnya itu dia tidak mempelajari dulu seperti apa? Lalu pada saat wawancara kan sebenarnya kelihatan ya, seperti itu. Jadi memang sebenarnya sudah kita terapkan dari awal memulai pendaftaran, semua nilai-nilai itu sudah kita insersikan ke dalam prosesnya gitu. Tapi sekarang tinggal kita menjaganya dan pelaksananya seperti apa. Kalau memang kita jeli, ini anak kayaknya memang kasihan juga sih daripada nanti dia masuk terus akhirnya keluar. Dan itu kejadian di 2017 itu hampir 30 orang yang mundur. Sayang banget. Padahal sebenarnya yang pingin kerja benar banyak gitu ya. Ini sebenarnya jadi cermin kita gitu. Jadi hati-hati memang kita kalau merekrut pegawai. Sayang sih sebenarnya gitu. Nah, lalu ini yang kita harapkan kalau emang dosen nanti juga akan berhubungan dengan pelayanan ke masyarakat. Kita berharap dosen itu harus punya kesadaran iya. Karena kalau tidak mulai dari dirinya sendiri kita susah ya. Kita harus jadi role model, jangan terus takut, waduh kita role model nih gitu. Nah kita coba posisikan kita benar-benar sebagai ASN yang diharapkan, kita role model, kita bisa memberi contoh kepada masyarakat. Kan harusnya begitu, bukan lari dari kenyataan. Kan ini perlu kesadaran Bu, kan ini perlu kita nanti bisa menjadi, ya itu justru yang harus kita targetkan, apalagi sebagai dosen. Berarti kita harus perbanyak lagi peningkatan kompetensi kita agar kita benar-benar bisa menjadi teladan gitu loh di tengah masyarakat gitu ya. Jangan malah takut. Waduh ngeri juga jadi role model. Jangan takut karena justru ASN itu diterima fungsinya untuk itu. Jadi emang harus dari kita sendiri Pak dosen, jangan sampai kita kalah gitu ya dengan situasi dan kondisi gitu. Kalau kita merasa ASN ya tingkatkan kompetensi kita teknis maupun mansoskulnya. Lalu kita persiapkan karena kita dosen, kita harus jadi role modelnya mahasiswa kita. Nah kita harus bagaimana dulu nih, mumpung belum ada mahasiswanya. Kita latihan dulu nih sekarang kan gitu ya, termasuk melalui kurikulumnya. Jadi kurikulum nanti, modul-modul nanti itu jangan hanya sekedar teori, kalau bisa Pak dosen juga harus sudah mempersiapkan contoh-contohnya yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh Pak dosen, itu akan lebih kena gitu ya, karena kita bicara tidak teori saja langsung implementasi. Saya seperti itu gitu ya. Nanti ada contoh-contoh lainnya. Itu yang digemari anak-anak sekarang tuh seperti itu, contoh gitu. Nah, makanya kita harus jadi role model apalagi dosen kan gitu ya. Jadi ini yang harus benar-benar terus ditingkatkan Pak Jun, mumpung sekarang masih ada waktu nih ya, terus tingkatkan kompetensi. Kita mungkin sebentar lagi akan merekrut juga mahasiswa ya. Lalu Pak Nur, iya, ini tujuan Politeknik tadi juga memang melahirkan ASN yang berkarakter Pancasila. Sebenarnya kalau kita melihat itu kan hampir sama ya dengan visinya Bapak Presiden ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh sebenarnya. Memang kita dituntut untuk itu, apalagi kita bergerak di bidang pembelajaran. Berarti emang arahnya harus ke sana ya. Bukan semampu kita juga, tapi upaya kita melalui apa nih, metodenya seperti apa, agar benar-benar membawa si mahasiswa ini benar-benar bisa berkarakter Pancasila. Berkarakter Pancasila tuh banyak yang mengira, wah gitu ya, susah banget. Padahal sebenarnya kalau dia punya integritasnya bagus, sikap perilakunya bagus, tahu nilai-nilai, itu sebenarnya sudah
terlihat itu karakternya bagus, Pancasila juga. Kalau udah bagus pasti Pancasila gitu. Ya, jadi kita berharap kita menggiring dari nilai-nilai yang ada saja, mengisi setiap harinya agar mereka benar-benar mencapai itu gitu. Makanya ada perdupsis. Nanti kan ada perdupsis ya, aturan-aturan mahasiswa seperti apa. Ya dia harus melaksanakan itu. Itu salah satu untuk menciptakan dia sebagai mahasiswa atau ASN yang berkarakter. Karena pastinya aturan itu akan membawa dia lebih baik lagi, lebih punya integritas, karena dia lebih disiplin dan sebagainya. Bagaimana nanti perdupsis itu mengajarkan beberapa hal yang memang mungkin dia tidak dapatkan di keluarganya. Nah, makanya sekarang settingannya perdupsis itu benar-benar harus benar-benar menjiwai dari nilai Pancasila. Kalau tidak salah itu sudah diambil oleh Direktur 3, Wadir 3. Ya, kemahasiswaan. Kayaknya proyek perubahannya itu gitu. Karena memang ini sesuatu yang baru ya di Poltekpin kan. Karena mahasiswa dari bertransformasi dari taruna sekarang jadi mahasiswa. Nah, itu perdupsisnya harus bagus, harus sesuai. Lalu seperti apa nih bentuknya, pedoman pengasuhannya seperti apa? Tuangkan saja di situ. Karena nanti dia akan belajar selama 4 tahun. Insya Allah kalau emang dia melaksanakan itu dengan pengawalan ketat para pembinanya, ya jangan dilepas juga gitu. Itu insya Allah bisa kok pengawalan, pendampingan pembina, lalu arahan dari dosen-dosennya, para direktur wadirnya, insya Allah kita bisa. Karena akhirnya jadi habit gitu ya. Yang tadinya nggak bisa bangun tidur, nggak pernah beresin kasur gitu ya. Sekarang dia harus karena dia asrama. Ya, tadi yang saya bilang evaluasi nilai itu harus berangkat dari takut dulu. Udah takut, akhirnya keterpaksaan dia laksanakan, akhirnya karena sering terpaksa jadi kebutuhan, lama-lama jadi kebiasaan. Itu evolusinya dan itu yang harus kita terapkan. Memang perlu waktu, tapi kalau untuk mahasiswa dari mulai tingkat 1, dari mulai pendaftaran tingkat 1 sampai tingkat 4 harusnya sudah terbentuk. Gitu ya, harus kita yakin juga aja. Kalau dosennya nggak yakin bagaimana? Repot ini, role modelnya dosen gitu ya. Jadi dosennya harus kuat dulu dengan nilai-nilai itu, baru kita contohkan kepada. Kalau semuanya dosen kayak gitu, pembinanya juga nilainya berkarakter, mahasiswa ngikut. Sama kita kalau kerja di lapas gitu. Kita pegang dulu petugas-petugasnya, napinya ngikut gitu. Kalau kita tidak kuatkan di petugasnya, ya seperti itu sih contohnya, karena saya punya pengalaman ya. Jadi mungkin contohnya seperti apalagi kalau mahasiswa kan gitu ya. Jadi samakan dulu persepsi mindsetnya para dosen dan juga para pembina, dirwadir untuk tetap menjadi role model sama-sama gitu. Insya Allah kok bisa ya. Harus yakin Pak Nuryanto. Lalu bagaimana menyeimbangkan ya generasi baru dengan God. Nah, iya yang saya bilang tadi, jadi perlu waktu sih gitu ya, karena eranya sudah berbeda. Jadi memang kita yang harus turun nih. Seperti apa sih eranya generasi sekarang ini? Biar mereka cepat nangkepnya. Mereka harus sering diajak ngomong, mungkin dilihatkan dengan, mungkin nanti mengajarnya tidak teori, tidak benar-benar narasi, video-video saja tayangkan. Terus dia senang itu karena visual. Anak-anak sekarang tuh senangnya visual. Jadi perbanyak video-video yang memang mengarah kepada karakter atau nilai-nilai yang harus dia harus dia lakukan gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya kalau kita mau insya Allah ada jalan Pak gitu ya. Karena semuanya pasti ada solusinya. Kayak programnya Pak Menteri kita. Oke ya. Lalu terakhir Mas Rosdes ya. Oke, bagaimana strategi yang tepat untuk apa ini? Agar ini dalam pengembangan kompetensi benar-benar konsepnya berkesinambungan ya. Itu tadi Mas. Jadi program kita ini kita harus bergerak dari awal dulu. Jadi memang kalau saya punya konsep berarti saya harus melaksanakan itu dulu. Setelah itu PMT-nya sepakat nggak? PMT-nya harus seperti itu dulu. Baru mungkin turun ke level yang selanjutnya. Kalau kita tidak melaksanakan itu bagaimana? Mereka nggak punya contoh, mereka nggak punya teladan gitu ya. Tapi kalau memang sudah kita contohkan, tapi masih seperti itu PR sebenarnya. PR ada apa ya? Kita sudah contohkan, programnya sudah jelas. Memang harus kita terus tidak boleh capek ya, terus mengingatkan. Makanya semua di sini tentang Pancasila tersebar di mana-mana. Maksudnya mengingatkan gitu. Jangan sampai teman-teman luput dari itu. Lalu seperti apa agar bisa berkesinambungan? Ya itu tadi. Kita menggunakan prinsip evolusi nilai itu. Kalau setiap hari kita dengar, setiap hari kita lihat, mudah-mudahan itu bisa
tergerak dan mengikuti. Kalau sudah tiap hari melakukan itu, insya Allah sih sebenarnya. Sekarang kembali lagi kepada pegawai yang bersangkutan. Konsepnya berkesinambung, konsepnya tetap ada, programnya tetap ada. Tapi kalau pribadinya nggak menerima, ya susah. Gitu. Padahal kita ASN, ya bukan mau-mau kita kerjanya, ya kita ASN sesuai dengan fungsi ASN tadi, melaksanakan kebijakan, melakukan pelayanan, ya jadi pemersatu, jangan jadi provokator, kan gitu. Ya bilang di sini lain, di situ lain, akhirnya padu temannya, dia senang tuh gitu. Ya, harus tidak ada seperti itu, justru saling support. Karena itu kejadian di mana-mana, ya. Tapi tinggal kembali kepada pribadi masing-masing sih. Saya sepakat, ini harus berkesinambungan, jangan cuma hanya program saja tapi tidak berjalan. Semua rata-rata seperti itu. Makanya saya bilang pada teman-teman yang sedang PKN 2 sama PKA, kalian bikin inovasi tapi saya minta juga tetap diimplementasikan. Jangan selesai PKN selesai juga itu proyek gitu. Ya, harusnya benar-benar yang dibuat proyek perubahan yang dibutuhkan oleh organisasi. Jadi kalian bisa menggunakan itu gitu. Nah, itu yang sudah saya tekankan. Alhamdulillah mungkin dari DIR, Wadir yang ikut PKN ini arahnya ke penyusunan kurikulum ya yang sesuai dengan Pancasila dan akan mendigitalisasi kalau tidak salah. Nah, itu lebih baik lagi. Jadi penilaian-penilaiannya bisa langsung connect dengan Diktisaintek. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi semua serba cepat, tidak perlu lagi konvensional ya. Mas Rosdes, jadi saya juga mohon dukungannya gitu ya. Apabila ada kebijakan-kebijakan kita, boleh dong kita disampaikan. Mungkin kan walaupun kita hidup sama-sama di Gandul, tapi kan kita beda satker gitu ya. Boleh dong kacamata di luar satker BPSDM ini seperti apa nih? Boleh, kita dengan senang hati ya. Bu kayaknya kurang ini, oh dengan senang hati. Karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri kan gitu ya. Terima kasih, kita senang banget ada BSK di sini. Mungkin nanti ke depannya ada yang lainnya kita juga nggak tahu ya. Tapi dengan BSK di sini kita lebih mudah untuk mengevaluasi kinerja kita masing-masing gitu ya. Terima kasih Mas Rosdes. Mungkin itu Mas Evan, kelihatannya waktu juga sudah lewat 6 menit ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian ya atas responnya luar biasa. Makasih, saya kembalikan ke Mas. Siap.